9. Cassandra berhenti di depan pintu keluar ruangannya. Sedetik kemudian dia berbalik menatap Alice dan Romeo yang juga menatapnya dengan tatapan yang entah apa artinya. Kenapa dia yang harus keluar dari ruangannya sendiri? Bukankah seharusnya kedua orang itu yang keluar dari ruangannya? Cih, menyebalkan. Cassandra berjalan kembali ke arah meja kerjanya sambil menyelipkan rambutnya yang tergerai ke depan. Berjalan anggun seperti layaknya wanita dewasa, bukan berjalan dengan tergesa atau bahkan sedikit berlari seperti dulu. Mungkin karena pengaruh dia hidup kembali dan pernah menjadi wanita dewasa di kehidupan sebelumnya. Cassandra sangat pintar mengontrol emosinya. Semua tingkah laku Cassandra tidak lepas dari tatapan mata Romeo dan juga Alice. Bahkan Romeo sampai melebarkan matanya melihat perubahan sikap yang signifikan dari Cassandra. Tetapi sedetik kemudian, dia berhasil menguasai dirinya sendiri. Sepertinya aku jadi ikut-ikutan bodoh karena ada dua makhluk tidak tahu diri di tempatku. Cassandra menatap Romeo dan Alice bergantian, memandang remeh mereka berdua. Ternyata setelah kulihat-lihat, kalian ini begitu serasi, batin Cassandra. Romeo menaikkan sebelah alisnya, merasa tersindir dengan ucapan Cassandra. Apa kamu mengataiku bodoh? Tanya Romeo. Apa kamu tidak mengerti ucapanku? Cassandra berdecak, kedua tangannya berada di pinggang. Alice yang melihat pipi Romeo terlihat memerah bekas tamparan Cassandra. Wanita itu merasa iba. Kulit putih susu milik pria yang dicintainya itu saat ini seperti memakai blush on di pipinya. Cassandra melihat tatapan mata Alice, sungguh sekretaris tidak tahu diri. Cassandra, aku benar-benar tidak mengerti dengan apa yang terjadi pada dirimu. Romeo memegang pipinya yang masih terasa panas, seakan mengatakan pada Cassandra bahwa wanita itu baru saja menamparnya. Cih, pria lemah. Sebaiknya kalian segera pergi dari sini, karena mulai hari ini, ruangan ini adalah tempat kerjaku. Usir Cassandra pada Romeo dan Alice. Kenapa aku harus pergi? Tanya Romeo, masih tidak terima jika Cassandra menjadi pimpinan tertinggi di perusahaan ini. Karena tempat ini bukan tempatmu lagi. Silahkan kalian berdua pergi. Cassandra menunjuk pintu keluar. Romeo dengan berat melangkahkan kakinya menuju pintu, diikuti oleh Alice. Bahkan wajah Romeo terlihat begitu jelek. Kentara sekali jika dirinya sangat tidak menyukai dengan apa yang dilakukan oleh Cassandra. Tuan, bagaimana ini? Alice berjalan mensejarkan dirinya dengan Romeo dan bertanya dengan raut wajah gelisah. Apanya yang bagaimana? Kamu tenang saja. Cassandra hanya sedang merajuk dan bermain-main saja. Bentar lagi dia juga pasti akan pulang. Tapi, bukankah kata Tuan Jeffrey, Nona Cassandra akan menduduki jabatan CEO? Romeo beringat. Sudahlah Alice, sebaiknya kamu menurut saja kalau masih ingin bekerja di perusahaan ini lagi. Sedangkan di dalam ruangan CEO. Akhirnya, hama-hama itu pergi juga. Cassandra duduk di kursi kebesarannya, menghidupkan komputer dan melihat beberapa data-data di dalam sana. Cassandra mulai mempelajari apa saja yang harus dia lakukan untuk memajukan perusahaan. Sekarang tanggal 3 bulan Februari 2022. Aku ingat di tanggal 5 Februari tahun 2022, ada sebuah berita besar mengenai perusahaan PT Aditama yang mengalami kebangkrutan akibat disalahgunakan salah seorang kepercayaan Presiden Alfian Aditama. Dan pada saat itu, Romeo membeli saham PT Aditama dan dalam waktu setahun, perusahaan itu bangkit lagi. Bahkan menjadi perusahaan besar. Gumam Cassandra mengingat masa lalu. Mata wanita itu berbinar. Dia segera menghubungi seseorang untuk menghubungkan secara langsung kepada Presiden Alfian Aditama. Halo Tuan Alfian, saya Cassandra, CEO dari PT Hero. Apakah bisa kita bertemu? Bagaimana Anda tahu jika perusahaan kami sedang mengalami masalah dan akan bangkrut? Tanya seorang pria dewasa berusia sekitar 40 tahunan itu. Cassandra melepaskan kacamata hitamnya, meletakkan di atas meja dan tersenyum anggun. Saya tahu banyak hal, meskipun para wartawan belum mengetahui berita besar ini. Tapi saya tahu
beberapa investor telah menarik saham mereka dari perusahaan Anda. Alfian menatap sosok wanita cantik di hadapannya ini dengan mata yang memicing. Apakah Anda memata-matai perusahaan saya? Untuk apa saya memata-matai perusahaan Anda? Justru, saya kesini ingin bekerja sama dengan Anda. Saya akan membeli saham milik Anda di PT Aditama. Karena saya yakin, hutang Anda begitu banyak kan? Bagaimana Anda tahu? Alfian masih merasa curiga dengan wanita yang bernama Cassandra ini. Selama berkecimpung di dunia bisnis, Alfian belum pernah sama sekali bertemu dengan Cassandra. Setahunya, CEO dari PT Hero adalah Romeo Zudit. Sebenarnya, saya itu bisa melihat masa depan. Apakah Anda percaya? Alfian masih diam, mencerna ucapan Cassandra yang menurutnya masih sangat mencurigakan. Cassandra mengambil minumannya dan menyeruputnya perlahan. Sudahlah, Anda tidak perlu mencurigai saya seperti itu. Saya di sini berniat baik dengan memberikan Anda tawaran yang begitu menggiurkan. Saya tahu istri Anda sedang sakit parah, dan Anda membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi saya memberikan kartu nama ini. Apabila Anda berubah pikiran, hubungi nomor saya. Setelah mengatakan itu, Cassandra berdiri dan pergi dari hadapan pria tersebut. Beberapa hari kemudian, di perusahaan PT Hero sudah tersebar berita tentang kebangkrutan PT Aditama. Bahkan dilakukan pemecatan secara massal ratusan karyawannya. Aku sudah membeli perusahaan itu dan aku meminta Tuan Alfian mengelolanya di bawah pengawasanku, ujar Cassandra di tengah-tengah rapat. Apa yang kau lakukan, Nona Cassandra? Kamu tahu jika perusahaan itu sudah bangkrut. Para investor sudah lari membawa saham mereka. Bagaimana bisa kamu malah membeli perusahaan Aditama? Seru seorang pria yang tidak lain adalah kepala manajer di perusahaan. Iya, benar. Apa kamu yakin dengan perusahaan ini, Nona? Saya yakin. Aku pasti akan membuat PT Aditama menjadi perusahaan di bawah naungan PT Hero yang akan berjaya setahun lagi. Romeo hanya diam saja melihat tindakan Cassandra, karena dia sendiri merasa jika apa yang dilakukan Cassandra adalah sesuatu keputusan yang sangat berbahaya. Beberapa orang kembali memandang remeh Cassandra, mencibir kelakuannya yang tidak tahu diri itu. Apakah wanita itu benar-benar bodoh dengan membeli perusahaan yang sudah bangkrut akan bisa berjaya kembali? Shh, kita tunggu tanggal mainnya. Kalau sudah saatnya tiba, perusahaan ini juga akan hancur di tangan Cassandra. Bisik-bisik orang-orang yang ada di sana. Iya, kita tinggal menunggu saja harta kekayaan Tuan Jeffrey dibagi rata untuk kita. Cassandra mendengar bisikan-bisikan itu, namun dia hanya diam saja tanpa terpengaruh sedikit pun. Bersambung.